Oke, kita menyederhanakan bentuk akar. Nah, tapi hari ini kita bukan hanya menyederhanakan, tapi juga merasionalkan penyebut. Ya, jadi kita merasionalkan penyebut. Ini kita agak sedikit bukan mengulang sih, agak sedikit membahas kembali, sedikit banget kita bahas lagi masalah merasionalkan penyebut ya waktu itu. Kalau yang borjuis lagi belajar SPLDV. Ya, borjuis lagi belajar SPLDV. Mereka mah, gue tinggal bikin SIM juga bisa sendiri ya. Oke. Apakah sudah kelihatan di layar? Kalau sudah, angkat jempolnya ke layar. Oke, mantap. Ya, jadi kita hari ini belajar merasionalkan penyebut. Ya, jadi kita merasionalkan penyebut. Kenapa memang penyebut harus dirasionalkan? Ya, karena ya kalau misalkan pada bentuk pecahan, ya, itu bilangan yang di bawahnya atau penyebutnya itu bentuknya bukan bilangan bulat, nah maka dia harus dirasionalkan. Ya, jadi bilangan rasional itu, ya, bilangan rasional itu ya, adalah perkalian dari bilangan real dan bilangan akar. Misalnya, pokoknya gini, bilangan rasional itu contohnya gini sebenarnya. Gue langsung ke contohnya aja ya. Jadi yang mengandung akar, nah, jadi yang mengandung akar tapi dia apa penyebutnya ya bukan akar gitu. Contohnya gini, bilangan rasional itu. Misalkan 2 per akar 3. 2 per akar 3. Itu rasional. Itu irasional. Ya, ini masih rasional. Irasional. Ya, ya. Jadi karena penyebut dalam bentuk akar, maka irasional. Ya, jadi apa itu irasional? Irasional ya bilangan yang bukan rasional. Gitu. Lalu seperti apa bilangan rasional atau bagaimana supaya bilangan irasional ini menjadi rasional? Ya, agar menjadi rasional,
Ya, diapain? Kemarin kan kita udah belajar bahwa bilangan bentuk akar kalau dalamnya sama, ya, ya kita pakai sifat ya. Kalau bilangan akar, bilangan yang ada di dalam akarnya atau angka yang ada di dalam akarnya itu sama dan dia dikali atau dikuadratkan, itu dia seolah-olah akarnya hilang, gitu kan? Ya, jadi kan kita udah belajar ya, sifat gimana sifat bahwa kalau misalkan ada akar A dikali dengan akar A, ya, itu kan sama saja seperti akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat. Nah, jadi di sini A pangkat 2 per 2 atau gini, A pangkat 2 pangkat setengah. Jadi hasilnya A. Gitu. Hmm, jadi kalau angka yang dalam akarnya itu sama dan akar pangkatnya juga sama dan dia dikalikan, maka hasilnya adalah ya A. Gitu. Jadi seolah-olah akarnya hilang. Padahal itu ya hasil dari perpangkatan setengah gitu kan. Nah, maka supaya penyebutnya ini yang tadinya akar 3 nah, itu menjadi apa? Menjadi 3 atau dalam dalam kata lain supaya akarnya hilang, maka dia harus dikali dengan apa? Dikali dengan akar 3 juga. Gitu. Maka dia dikali dengan akar 3. Gitu. Kalau penyebut dikali akar 3 maka pembilangnya juga dikali dengan akar 3. Itu. Ya. Kita kan udah belajar konsep ini ya, pecahan senilai ya. Jadi kalau penyebut atau pembilang itu diapa-apain, maka yang lain juga diapa-apain gitu ya. Kalau pembilang dikali sekian, maka penyebutnya juga. Kalau penyebut dikali sekian, maka pembilangnya juga. Gitu. Ini berarti 2 dikali akar 3 berapa? Ya, 2 akar 3. Gitu. Per ya, akar 3 dikali akar 3 ya, pasti hasilnya 3. Sehingga ya 2 per akar 3 itu yang tadinya irasional, yang tadinya irasional ya, ya apa sorry, yang tadinya penyebutnya itu irasional, ya jadinya penyebutnya rasional gitu. Ya, jadi agar menjadi rasional penyebutnya, ya. Jadi kita di sini merasionalkan penyebut judulnya. Bilangan irasional ya. Gini deh, penyebut irasional lebih tepatnya gini deh. Takut ntar pada salah tangkap lagi. Penyebut irasional. Ya, penyebut irasional. Salah. Jadi ini penyebutnya itu masih irasional. Nah, karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka disebut irasional. Nah, agar menjadi rasional penyebutnya diapain? Nah, ya dikali dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, ditulis menjadi 2 akar 3 per 3. Atau bisa juga, ini kita pisah menjadi 2 per 3, lalu akarnya di tengah. Nah, boleh juga ditulis begini. Jadi mau nulis begini, mau nulis begini, itu sama aja. Ya. Contoh lain, misalkan. Contoh lain misalnya 6 per akar 2. Ya sudah, berarti penyebutnya dikali dengan akar 2, pembilangnya juga dikali dengan akar 2. Berarti 6 akar 2 per berapa? Akar 2 kali akar 2 berapa? Ya, 2. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2.
Lagi, misalnya. Nah, misalnya gini, akar 18 per akar 5. Gimana cara merasionalkannya? Nah, kalau seperti ini, ya kita periksa dulu, apakah angka yang ada di dalam akar itu bisa kita sederhanakan lagi. Dalam hal ini, akar 18 itu sebenarnya masih bisa kita manipulasi, gitu kan. Kita ubah. Gimana caranya? Ya, coba 18 itu, ya ternyata 9 kali 2. Ya, 9 itu kan bilangan yang bisa diakarin kan, atau angka yang bisa diakarin kan. Jadi ini per akar 5. Sehingga bentuknya adalah 3 akar 2 per akar 5. Gitu. Ya udah, berarti ini dikali akar 5, ini dikali akar 5. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 10 per berapa? Per 5. Itu. Lagi. Misalnya berapa ya? 2 akar 3 per 5 akar 2. Misalnya begini. Nah, gimana caranya? Nah, kan kita mau merasionalkan penyebut, ya kan? Penyebutnya yang di sini bentuk akar kan cuma akar 2, ya kan? Limanya bukan bentuk akar, limanya ya bilangan bulat gitu. Jadi dia nggak perlu kita ikut sertakan, gitu. Dia nggak perlu kita ikut sertakan. Jadi kalau kita mau merasionalkan, ya udah cukup penyebut kita kali dengan akar 2, maka pembilang juga dikali akar 2. Jadi nggak usah dikali 5 akar 2 juga, kegedean. Walaupun ya hasilnya sebenarnya benar bakal sama gitu kan. Tapi kegedean angkanya. Biasanya kan kalian kalau angkanya terlalu besar itu rawan salah gitu. Ini berarti 2 dikali dengan akar 3 dikali akar 2 berapa? Akar 6. Jadi 2 dikali dengan akar 6 per berapa? Ya, 5 dikali dengan akar 2 dikali akar 2 hasilnya. 2. Gitu. Nah, ini kan berarti 2 dibagi 2, ya kan? Berapa hasilnya? 1. Gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 6 per 5. Atau bisa juga ini jadi 1 per 5 akar 6. Satunya dari mana, Be? Kok tiba-tiba muncul? Enggak, ini enggak tiba-tiba muncul ya. Kan 1 dikali akar 6 ya akar 6 gitu kan. Ya, jadi di depan akar 6 ini ada angka 1 yang tak kasat mata. Gitu. Nah, kemudian cara rasional berikutnya. Bagaimana dengan ya, bagaimana dengan bentuk seperti ini? Ya, 3 per 2 plus akar 5. Nah, bagaimana kalau bentuk penyebutnya seperti ini? Jadi dia akar, tapi merupakan penjumlahan dengan bilangan bulat gitu. Ya, ya udah. Pokoknya kita harus fokus ke tujuan kita yaitu apa? Menjadikan penyebut yang tadinya 2 plus akar 5 ya, ya itu menjadi rasional. Gimana caranya? Ya, berarti harus kita kalikan dengan dirinya sendiri, tetapi berlawanan tanda gitu. Jadi supaya akarnya ini binasa atau hilang gitu ya.
dikalikan dengan dirinya, tetapi berlawanan tanda. Ya, berlawanan tanda. Ya, berarti kita kali dengan 2 min akar 5. Ya, ini dikali dengan 2 min akar 5. Nah, sebelum gue lanjut, gue akan memberikan kalian sebuah insight terkait perkalian. Ini kan berarti 2 plus akar 5 dikali dengan 2 min akar 5. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita sederhanakan? Menjadi A plus B dikali dengan A min B. Jadi sama nih, ya. Huruf yang terlibat sama, cuman bedanya dia beda tanda doang. Nah, sekarang kalau kita kalikan secara distributif, jadinya kan A dikali A dan A dikali min B. Ya. A dikali A berapa? Ya, A kuadrat. A dikali min B ya min AB. Gitu. Lalu B dikali A dan B dikali min B. B dikali A berarti plus AB. B dikali min B berarti min B kuadrat. Nah, ini kan min AB ditambah AB. Jadi habis, ya kan? Jadi habis. Jadi hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, cara aljabar ini, ya ini sedikit-sedikit gue senggol aljabar. Ya, cara aljabar seperti ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan kasus ini. Jadi daripada kita sekalikan satu persatu, nah kita gunakan aja polanya kayak gini. Jadi cukup kita kuadratkan yang di depan, lalu dikurangi dengan kuadrat dari yang belakang. Gitu. Jadi hasilnya adalah 3 dikali dengan 2 min akar 5 ya, per. Nah, hasil kuadrat dari yang depan dikurangi dengan kuadrat yang belakang. Berarti 2 kuadrat dikurang dengan akar 5 kuadrat. Sehingga ini hasilnya adalah 3 dikali dengan 2 min akar 5 per berapa? 2 kuadrat berarti 4. Ya, 5 kuadrat berarti. Akar 5 kuadrat berarti berapa? Ya 5. Gitu. Jadi 4 dikurangi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah min 1. Jadi 3 dikali dengan 2 min akar 5. Per berapa? Per min 1. Nah, jadi hasilnya min 3 dalam kurung 2 min akar 5. Gitu. Ya, jadi kita butuh bantuan aljabar untuk bisa menyederhanakan perhitungan. Silakan dicermati dan tanyakan kalau ada yang pengen ditanyakan. Silakan, Abian. Kenapa? Mau nanya deh, misal ada soal bentuk sederhana dari 2 min akar 3 diakarin, 2 min akar 3 diakarin, ditambah
2 plus akar 3 diakarin lagi, Be. Bentuk sederhananya gimana, Be? Nah, itu nanti ada sifat baru. Bukan yang ini. Beda konteks ya. Sorry. Hmm, Itu bukan berarti, merasionalkan namanya. berarti ini, Be. 7 dikali 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 dibagi 3 plus akar 2. Gimana, gimana? 7 7, dikali 1 plus akar 2 1 plus akar 2 dibagi, dikali dikali 1 min akar 2 1 min akar 2 dibagi 3 plus akar 2. per 3 plus akar 2 2. ini. Ya, Nah, sebelumnya yang atas, ini kan sama nggak angka-angka yang terlibat? sama. Sama. Berarti kita bisa pakai ini nggak? Iya, Ya, bisa. Jadinya 7 ya dikali dengan 1 dikuadratin ya. 1 1, dikurang dengan akar 2 dikuadratin ya. Berarti 2. 2. Nah, per 3 plus akar 2. Berarti ini 7 dikali dengan min 1 per 3 plus akar 2. Nah, sisanya coba lanjutkan pakai cara yang gua ajarin ini. Udah dapet sih. Dapat berapa? Eh min 3 min akar 2. Hah? Berapa? min 3 min akar 2. Ini min 7 per 3 plus akar 2. Berarti ini dikali dengan 3 akar 2. Ini dikali 3 min akar 2. Nah, hasilnya adalah min 7 dikali 3 min akar 2 per berapa nih? 9 min 2. Dikurang 2. Ya, betul. Min dalam kurung 3 min akar 2. Aku bingung deh masa sama rumus gini, Be. A min B dikuadratin tapi kuadratnya di luar. Itu kan jadi rumusnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Apa bedanya sama A kuadrat min B kuadrat gitu, Be? Ya beda lah. Kalau A min B kuadrat itu kan jadinya nanti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat jadinya. Hmm, Beda tuh. Kalau kayak gini kan berarti A min B dikali A min B. Sedangkan yang ini A plus B dikali A min B. Beda kan? oh, oke, Be. Saras, silakan Saras. Halo Be, soal aku kedengeran nggak? Iya, dengar kenapa? Aku mau nanya di contoh yang bagaimana dengan ini. Aku Apa? cuma mau mastiin aja sih, itu yang 3 buka kurung 2 kurang min 5 itu nggak bisa dikaliin ya? Bisa, tapi gue nggak mau. Oh gitu. Kalau lu mau dan di soal PG-nya maunya dikali, ya kaliin aja. Jadi itu bisa dikaliin. Kondisional, ya. Bisa Oke, dikaliin, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. oke. Makasih Be. Sama-sama. Ya, ini tadi yang nanya banyak. Terus pas denger pertanyaannya Saras tiba-tiba hilang ya. Berarti pertanyaannya sama. Ya, kayak kenapa? Be, maaf, aku mau tanya yang contoh lain nomor 3. Aku Heeh. tadi agak ngelamun, jadi apa sih? Jadi gak kurang kedengar gitu, kurang paham. Mm, Yang nomor 3 kan itu 2 akar 6 per 5 dalam kurung 2 mm, sama dengan akar 6 per 5. mm. Nah, itu duanya hilang karena dicoret apa gimana, Bi? Dibagi, bukan dicoret ya. Dibagi. Oh, dibagi. Dibagi dua Ah hasilnya ya, satu. satu ayo. Makasih loh, Ya, Be. ya. Kalau nanya ke guru sekolah mungkin iya, iya dicoret, ini dicoret. Tapi tidak dengan saya ya. Oke, silakan. Siapa lagi nih? Doktor ya. Baik deh, aku mau nanya. Ini tuh Ya. soal di sekolah. Jadi pertanyaannya tuh akar 16 per 5.
itu tuh nanti hasilnya 4 akar 1/5 atau 4/5 akar 5. Soalnya tadi gitu bingung teman-teman gitu. Akar 16/5. gini, Iya, betul. Iya, ini kan dengan kalau sifatnya kan jadinya akar 16 per iya, akar 5 kan. gitu. Jadinya 4 per Or akar. satu iya, Nah, ini ah, berarti dikali akar 5, ini berarti dikali akar 5. 5. Jadinya 4 akar 5 per 5. Tapi kalau dijawabnya gini, gitu ya. Soalnya gini, apa teman-teman tuh pada dikali 5/5, jadinya bingung. 5/5 dari mana? Kok Nggak bisa? tahu, mereka mereka bilangnya dikali 5/5, jadi aku bingung. Salah, Nah itu itu salah konsep ya. Harusnya akar 5. makanya aku bingung. Makasih Bebe, Oh, makasih. wah ternyata bukan yang di alternativa doang ya. Di luar sana juga lebih. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda terselamatkan. Silakan sendiri. Halo. Halo Beb, Halo. itu mau nanya di nomor 3, Kenapa? yang contoh soal nomor 3, Mm-mm. bisa ditunjukin nggak Beb? Aduh, 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 aduh. Bentar. Nomor 3. Kenapa? Kenapa tiba-tiba duanya hilang gitu? Enggak, itu kan ada 2, apa namanya, jawabannya kan 2 akar 6 per 5 kali 2. Itu kok Mm-mm. 2 ya Beb? Padahal di situ kan akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Akar 4. Oh iya, makasih Beb. Lanjut. Halo Babe, suaranya kedengaran enggak? Dengar. Aku mau nanya yang nomor 3. Ya. Yang akarnya, eh, Kenapa? yang akar 6 itu Mm-mm. bisa 2 dikali 3 kan? Iya. 4, salah. Iya. 2 kali 3. Lalu Oh, aku lupa, aku kira 3 kali 4 gitu. Jadinya 6. Salah, Babe. Maaf. 3 kali 4, 6. Terima, Babe. Anda tinggal di universe mana? Silakan. Ini mau nanya yang ditanyain. Aduh siapa nggak tahu. Pokoknya yang tanya pertama tadi. Yang jawabannya -3 min akar 2. Mana? Ini. Nah yang itu. Dia tuh udah bentuk sederhana apa bisa disederhanain jadi -3 plus akar 2? Dua-duanya boleh. Tergantung soal kan gue bilang. Kalau soal minta minnya dikeluarin ya lakukan. Tapi Berarti kalau misalkan di soal mintanya dimasukin ya udah kaliin aja. berarti yang lebih sederhana tuh yang -3 plus akar 2 apa bukan? Itu udah sederhana. Jadi definisi sederhana itu maksudnya angkanya nggak bisa dilakukan operasi lagi. Itu kan. Kalau Gimana misalkan Beb? sederhana itu angkanya udah nggak bisa dioperasiin lagi gitu kan. Jadi kalau di soal mintanya sederhananya versi pembuat soal adalah minusnya dikali, ya turutin aja. Tapi kalau misalkan soal mintanya sederhananya adalah ketika negatifnya difaktorkan seperti ini, ya udah ikutin gitu. Jadi kita ngikutin maunya soal. Oke, makasih Beb. Mm-mm. Silakan. Fuji mau FEB. Kenapa Fuji? Halo, Be, kedengaran? Ya. Aku cuma mau mastiin aja sih, Be, yang nomor 3. Itu kan Mm-mm. akar 6/5 sama dengan 1/5 akar 6. Berarti Mm-mm. kalau misalkan pembilangnya itu akar, harus 1 per pembilang akar kebalik, maaf.
1 per penyebut akar pembilang gitu maksudnya, Be. 1 per penyebut akar pembilang. Gimana ya? Gua mau bilang iya, takutnya dihafalin. Kalau gua bilang iya, dihafalin nggak? Tergantung sih, Be. Ya, jangan dihafalin ya. Jadi tergantung angka. Kalau misalkan di sini angkanya 2, ya Oh ya. berarti 2 per 5 akar 6 gitu. Itu tergantung Oh, oke angka oke. ya. Oh iya, paham paham paham. Mm-mm. Makasih, Babe. Ya, berikutnya. Eh, Babe mau maaf Be ini rame. Babe mau nanya nomor 3. Mm-mm. Yang bagaimana dengan titik-titik itu loh, Be. Ya, Bisa yang ce- bawahnya. ya. Nih, Itu berarti bisa ditarik kesimpulannya kayak gimana ya, Be? ini bulan apa maksudnya? Yang 3/2 plus akar 5 kan biasanya ada sifatnya gitu. Nah, itu Oh iya, sifatnya. ini kita kalikan dengan dirinya sendiri, tapi tandanya berlawanan. Ini dikalikan dengan dirinya, tetapi berlawanan tanda. Berarti kayak gitu ya, Be, sifatnya. Ya, Oke, Be, makasih. ya. Berikutnya. Tapi aku mau nanya ini yang bagaimana dengan nih yang bagian 3 3 buka kurung 2 min akar 5 per min 1. Nah, ini kan jadinya min 3, B. Nah, tapi minnya itu nggak berpengaruh sama yang di dalam kurung ini, B. Atau gimana? Enggak, ya kan dia di luar doang. Oh, berarti Kan 3 dipengaruhi yang dibagi di min luar 1 doang. berapa? Kenapa, B? 3 dibagi min 1 berapa? Iya, min 3. Ya udah. Iya, berarti nggak berpengaruh yang di dalam kurungnya ya, B? Enggak. Oke, makasih. Mm-mm. Alia, silakan. Halo Be, kedengaran nggak? Dengar. Be mau nanya kenapa cara ngaliin penyebut sama pembilangnya itu beda ya Be? Kan misalnya yang bagaimana dengan ini kan? Dia kalau yang penyebutnya itu kan 3 ini dikaliin satu-satu ke 3 dikali 2, 3 dikali min akar 5. Tapi kalau yang penyebutnya itu cuman bilangan bulat dikali sama bilangan bulatnya, terus bilangan akarnya dikali sama bilangan Tara, akarnya. deng 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 deng. Kita punya sifat ini yang tadi sudah saya Oh, jelaskan. Itu. Kalau Alia mau oh. mengalihkannya satu-satu nggak masalah. Paling ditinggalin Dan, sama panitianya. oh yang di bawahnya tuh Be, sama ya Be bentuknya sama yang di ini tuh Be. Kan Sifatnya tuh. ini A, ini B, ya kan? Mm-mm. Ini A, ini B, cuman beda tanda. Ya sama, ini A, ini B, ini A, ini B, ini plus, ini minus. Sehingga kayak gini polanya hasilnya. Jadi, Oh, iya hmm, Be, iya Be. Iya ya. kelihatan Be. Makasih ya Be. Ya, kalau mau kaliin satu-satu nggak apa-apa. Paling ditinggal sama pengawas. Yuk, yuk, udah selesai. Yuk. Oke Gitu Be. paling. Berikutnya, Halo Babe, low. ini Be mau nanya. Jadi aku tuh ada soal Mm-mm. mirip-mirip, cuman ini tuh udah pecahan per, terus pecahan lagi, terus ada akar. Jadi bingung gitu Be. Mm-mm. Kenapa tuh? Soalnya kayak gini Be, 1/2 Mm-mm. min 1/akar 5 Mm-mm. per 1/2 Oke, plus ya ini mah soalnya SBMPTN ini mah kayaknya. Kalau nggak salah simak, coba-coba. 1/2 1/2 min 1 per min akar 5 1 per akar 5. ya Oke, per per 1/2 1/2 plus 1 per plus akar 5. akar 5. Nah, Oke, jadi kayak bingung gitu, Be, kalau ketemu soal kayak gini. oke. Coba gue tanya pendapatnya Angel. Menurut Angel, apakah kalau kita lakukan operasi sedemikian rupa itu menjadi rumit? Kayaknya iya deh, Be. Soalnya banyak ini. Nah, iklan dulu iklan.
Nih, mungkin nggak? Yes. Oke, lanjut ya. Ya, Be. Coba. Nih, kan ini ada setengah dikurang dengan 1/5 ya kan. Per setengah. Oke, bocor. Banget. Udah mengalir. Per setengah plus akar 5 ya kan. Ini kalau dikerjakan secara konvensional kan sebenarnya tinggal pakai prinsip pecahan aja kan. Cuman mungkin yang bikin yang bikin Angel bingung adalah kok ini ada akarnya gitu. Padahal sama aja. Tapi bisa nggak kalau misalkan kita pakai perumpamaan aja. Jadi misal A sama dengan 2, B sama dengan akar 5. Jadi ini soalnya jadi begini. 1/A dikurangi dengan 1/B. Per 1/A ditambah dengan 1/B. Nah, ya udah ini tinggal kita operasi pecahan. Ya, penyebutnya adalah ini gue nggak mau ngejelasin secara detail lagi tentang pecahan ya, karena itu membuat trauma psikologis yang sangat mendalam. Jadi gue jelasinnya di luarnya aja, kulitnya aja. Jadi ayolah kalian kulik sendiri gimana caranya pecahan yang udah diajarin sama Babe gitu. Dan gue udah ngajarin pecahan 6 season berturut-turut tuh. Ya. Ya, Be. Nah, ini kan kalau disamain penyebutnya jadinya berapa? AB kan? Ya. Jadi ini penyebutnya adalah AB. Nah, AB ya, AB. Nah, ini kan supaya A-nya jadi AB dikali B kan, maka pembilangnya juga dikali B. Jadi di sini B. Berarti B min A per ya, per ini berarti sama juga, cuman beda tanda doang kan. Jadinya B plus A per AB. Nah, supaya jadi sederhana gitu ya. Jadi sederhana, maka ini dikali dengan AB, maka ini dikali dengan AB. Jadi hasilnya adalah B min A per B plus A. Ya udah kita kembalikan lagi jadinya. B-nya itu akar 5 min 2 per akar 5 plus 2. Ya udah, ini tinggal kaliin kayak tadi ya, akar 5 min 2 per akar 5 min 2. Jadinya ya 5 min 2 akar 5 min 2 akar 5 plus 4 per ini jadinya 5 min 4. Jadinya 5 tambah 4 9 ya. Min 2 dikurang 2 jadinya min 4 akar 5. Ini sih hasil yang gue dapet. Gitu. Nah, terus dari mana yang atas ini didapat? Nah, ini dikali ini. Ya. Terus ini dikali ini. Lalu kemudian ini dikali ini dikali ini. Gitu ya. Kalian pelangi mungkin kita kenalnya. Kayak gitu, Angel. Oke, baik, Be. Berarti kita lakukan pemisalan aja ya, Be. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih, Babe. Sama-sama. Seingat gua soalnya tuh gini. Setengah dikurang 1/5 per setengah setengah plus 1/5 sama dengan ya A plus atau A min B akar 5. Ntar ditanya A-nya berapa, B-nya A plus B berapa, ntar ditanyain kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh soal-soal SNBT tuh. Silakan Wawa, kenapa Wawa?
Halo, Be, kedengeran nggak? Halo, kenapa? Jadi, memastikan aja kalau misalkan kita tuh punya pembilangnya ada akarnya, terus penyebutnya juga ada akarnya tuh, apa yang selalu dikalikan, maksudku apa yang dirasionalkan tuh selalu yang penyebutnya, Be? Ya, sesuai dengan judulnya. Oh, soalnya kalau misalkan belajar di sekolah tuh, yang pembilangnya tuh juga ikut dirasionalkan juga. Enggak, itu kalau Anda belajar limit. Bentuk limitnya, akarnya, pembilangnya ada akar, gitu kan. Habis itu ntar Oh dikali iya, dengan, iya. itu di limit kan, Anda ketemunya kan. Iya. Nah, itu Oke, beda terima kasus. kasih, Be. Karena kalau limit, hal tersebut dilakukan, itu berarti merasionalkan pembilang supaya apa ya? Supaya dapat nilai limitnya tidak 0/0, gitu. Oke, terima kasih, Be. Ya, silakan. Halo, Be, kedengeran? Dengar. Aku cuma mau mastiin aja sih kan yang bagaimana dengan itu dituliskan kan dikalikan dengan dirinya tetapi berlawanan tanda. Kalau misalkan penyebutnya jadi 2 min akar 5 berarti dikalinya 2 plus akar 5 ya? Iya, kebalikannya. Oh iya, udah makasih ya, Be. Ya, sama-sama. Pana, silakan Pana. Kenapa? Halo Babe, Halo. Babe mau nanya yang bagian permisalan. Oke, kenapa? Itu kenapa permisalannya tuh nggak 1/2, sedangkan yang B 1/5? Kenapa permisalannya cuma bagian penyebut? Ini tuh karena juga pengen menyederhanakan pecahan yang si 1/2 min 1/5 kah, Be, sama kawan-kawannya itu? Iya, karena kalau kita misalkan A-nya setengah, jadinya kan A min B per A plus B. Lalu lu mau ngapain lagi? Emang bisa diapain lagi bentuk ini? Nggak bisa diapain kan? Ya, ya, ya. Bingung kan? Yang nggak bisa ini ya, Iya, merahasiakan. Ya, iya kasih lah. Be. Gimana lagi? Bingung saya. Tidak bisa. Ya, berikutnya silakan. Misalnya nih, Be, ada Ya, sifat kenapa lu belakangan gua unmute-nya? Karena lu udah nanya, makanya gantian. misal ada pertanyaan soal gini, Be. Ada sifat akar dari A plus B ditambah 2 akar AB sama dengan akar A plus akar B dengan A-nya lebih dari B gitu, Be. Gimana? Ada sifat nih akar Akar. A plus B dalam kurung, Oh, gini. A plus B gini. terus akarnya masih panjang lagi, B. Oke. Ditambah 2 Ho, akar ho, AB. ho. Gini. Iya, sama dengan Mm-mm. akar A plus akar B. Mm-mm. Nah, aku ada contoh soalnya, B. Boleh nggak, B? Iya, ntar dulu. Sebelum contoh soal, kenapa kok bisa? Kok bisa jadi kayak gini, jadi begini? Nggak tahu, udah makanya aku nanya, B. Nah, kalau contoh soal, insya Allah gue juga ada kalau contoh soal. Nah, ya udah, nggak apa-apa. Karena kebetulan ada yang nanya, sekalian aja gue bahas. Itu lo dapetnya dari mana? Soal TO. TO apaan? Dari sebut warnanya aja. Institut Teladan. Singkatannya. Institut. Ada NN-nya, ada EN, Oh EN. ya, isi. Sorry. Penggemarnya banyak soalnya di sini. Saya takut. Saya takut nyenggol. Penggemarnya banyak. Oke. Soalnya di tempat les sudah peluang. Ya, jadi tadi eh, si Abian menemukan sebuah sifat, ya, pembuktian. Sebuah sifat yaitu ada A plus B ditambah dengan 2 akar A dikali B gitu ya. Terus akarnya panjang ya, Abian? Iya. Ini kan. Terus
katanya ini sama dengan akar A plus akar B gitu ya. Kita buktikan. Nah, ini mungkin for the first time kalian belajar pembuktian sifat ya, anjay. Nah, gimana caranya supaya ruas kiri dan ruas kanan itu terbukti sama gitu ya. Terbukti sama. Gimana caranya? Gampang. Caranya adalah coba kita iseng-iseng mengkuadratkan kedua ruas. Ini kita kuadratkan, yang ini juga kita kuadratkan. Ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, ini kan akarnya besar dari ujung sampai ujung, terus dikuadratin. Nah, akar kuadrat kalau dipangkatin 2, jadinya akarnya seolah-olah hilang, ya kan? Ya, paham ya? Tadi kan gue udah ajarin bahwa kalau akar 2 dikuadratin ya hasilnya 2, gitu kan. Nah, jadi hasilnya adalah di sini A plus B, atau gini, A plus 2 akar A kali B plus B. Jadi gue ubah aja posisinya. Sama dengan, nah akar A plus akar B kuadrat. Jadi ini kan jadinya akar A plus akar B dikali dengan akar A plus akar B. Nah, ruas kirinya udah, nggak usah diapa-apain. Plus B. Sama dengan, nah ini kali pelangi. Ya, kali pelangi. Akar A dikali akar A. Terus akar A dikali akar B. Jadinya A plus ya akar A dikali B. Plus, nah ini juga akar B dikali akar A, akar B dikali akar B. Jadinya akar AB plus akar B dikali akar B ya, B doang. Gitu. Jadi A plus 2 akar A kali B plus B sama dengan A plus 2 akar A dikali B plus B. Berarti terbukti benar. Ya, berarti sifat tersebut valid. Terbukti. Terbukti bahwa sifat ini ya terbukti bahwa ini ya sama dengan ini. Gitu. Kita dapat ya pembuktiannya. Nah, setelah pembuktian, contoh soal. Contohnya, misalnya gini. Ini berarti 6 plus 2 akar 8. Nah, nah, gimana caranya supaya ini menjadi bentuk yang sederhana atau menjadi ini? Ya, berarti berdasarkan sifat ini kita cari bilangan atau 2 angka yang kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah hasilnya 6, berarti berapa? 4 dan 2, ya enggak? Nah, jadi ini bisa kita ubah menjadi 6-nya itu adalah 4 tambah 2 ditambah dengan 2 akar 4 kali 2. Sehingga hasilnya adalah berapa? Jadinya ini akar 4 plus akar 2. Gitu. Jadi akar 4 plus akar 2. Atau jadinya 2 plus akar 2. Itu bentuk sederhananya. Misalnya lagi. Berapa? Misalkan 7 plus 2 akar 12. Nah, berarti kita harus cari pasangan angka
Yang kalau dijumlah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 12. Berarti berapa? 4 dan 3 kan? Gitu. Ya udah jadinya ya 7-nya itu 4 plus 3 ditambah dengan 2 akar 4 kali 3. Gitu. Maka hasilnya adalah akar 4 plus akar 3. Maka akar 4 itu 2 plus akar 3. Gitu. Ya, ini adalah soal yang sifat ya, sifat yang diberikan sama Abian dari tempatnya TO. Gitu. Ada yang pengen ditanyain tentang sifat baru ataupun yang sebelumnya? Silakan Angel, kenapa? Maaf, Be, mau tanya. Mm-mm. Kan waktu kemarin tuh UTBK aku juga nemu sifat-sifat akar-akar kayak gini kan. Nah, Mm-mm. sifatnya tuh ada banyak, terus macam-macam jenisnya. Nah, terus aku tuh bingung, kayak kalau misalnya model soal kayak gini pakai sifat yang mana? Nah, yang kayak gitu-gitu loh Be. Jadi mungkin Hmm. karena aku banyak dan terus aku nggak paham konsepnya gini, ini gimana itu gimana, jadi malah bingung sendiri. Akhirnya nggak bisa nerapin. Mm-mm. Udah paham belum sebelumnya sama sifat-sifatnya atau konsepnya? Kalau udah paham, baru latihan. Kalau belum paham, maka perdalam. Belum sih Be, belum paham. Nah, perdalam, bikin sendiri gitu. Ini kan gue ajarin kalian, gue kan ngajarin nih. Nah, coba kalian bikin coretan sendiri versi kalian. Oke Be. Terus kalau yang kayak gini tuh namanya apa sih Be? Sifat akar Apa ya? Gue tuh. juga nggak tahu namanya apa. Gue kalau disuruh buktiin bisa, tapi kalau namain nggak bisa. Karena emang nggak ada namanya. Hmm, berarti Serius. Gue nyari literatur luar negeri pun ya nggak ada namanya. oh, jadi yang sifat kayak gini tuh sebenarnya ada berapa sih Teh di akar-akar? Ya, kalau mau dibongkar mah banyak. Cuman buat apa kalau kita kita apa namanya kita ngapalin ya? Wah ini akar ada 7 sifat, sifat 1, sifat 2, sifat 3. Agak bingung juga ya kalau digitu-gituin ya. Karena itu akan membebani hafalan doang sebenarnya. Padahal itu bisa dibuktiin sendiri kan. Kayak makanya kalau lu perhatiin kemarin waktu gua ngajar eksponen, itu gua nggak langsung kalian ngasih kalian sifat eksponen, tapi gua ngasih contoh. Misalkan gini kemarin, kalau kalau angka yang sama dikali pangkatnya dijumlah, apakah gua langsung memberikan sifat? Enggak kan, gua kasih angka dulu ke kalian. Gimana nih kalau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3? Terus gue uraikan, 2 pangkat 2 berarti pengulangan perkaliannya 2 kali. 2 pangkat 3 pengulangan perkaliannya 3 kali. Duanya jadi ada berapa nih berulangnya? Oh jadi ada 5. Oh berarti seolah-olah seperti apa? Seperti pangkatnya ditambah. Ketika angka yang sama itu dikalikan. Maka muncullah sifat bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Begitu. Jadi belajar sifat itu jangan langsung dari sifat terus lu cari soal, bukan. Jadi pahamin dulu sifatnya, ya. Dan memahami sifat bukan dari latihan soal, tapi dari mana sifat itu bisa muncul. Itu caranya paham sama sifat. Makanya tadi begitu Abdan bilang sifat ini dia punya contoh soal, ya gue suruh berhenti, dulu, tak dulu. Tahu gak ini dari mana munculnya konsepnya? Maka gue berikanlah pembuktiannya. Gitu. Jadi nggak bisa habis sifat langsung soal, sifat soal, sifat soal. Mungkin harapannya biar 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 apa namanya? Biar lancar gitu ngerjainnya. Enggak ya.
Dia harus tahu dulu sih itu muncul dari mana gitu. Cara memahami sifat adalah dengan memahami bagaimana dia bisa muncul atau bisa ada gitu. Gitu sih Oke, Angel. oke Babe. Makasih ya Be penjelasan. Ya, sama. Silakan Nariz. Kenapa Nariz? Halo, Be. Oh, Ini gak ngerti, Be, yang terakhir tuh. mana? Ini yang barusan banget. Itu maksudnya, kok iya jadi, kok dari, apa tuh dari 4 tambah 2 itu yang akar, terus ditambah 2, akar 4 kali 2, terus jadi akar 4 ditambah akar 2. Ya Maaf, ini Be, Pak, berdasarkan ini kurang sifat tahu. ini. Oh, terus kenapa dari 6 tambah 2 akar 8 tuh jadi kayak gini tuh? Nah, ini kan posisinya Tadi sama. aku, Perhatiin, oh, ntar dulu, iya, perhatiin. iya, 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 iya. Ini kan 6 ditambah 2 akar sekian gitu kan. Ah, Nah, bentuknya sama nggak sama yang di atas? iya, Sama kan? 6 itu A iya. plus B, 8 itu A kali B. Nah, Ah, berarti lu harus cari pasangan angka yang kalau dijumlah hasilnya 6, kalau dikali hasilnya 8. Berapa angkanya? Oh, 4 dan 2. Gitu. Nah, udah ketemu nih akar 4 plus 2 ditambah 2 akar 4 kali 2. Nah, sekarang kita lihat sifat yang atasnya. Oh, yang tadinya begini, ya panjang gini A plus B plus 2 akar A kali B jadinya akar A plus akar B. Ya udah, berarti dari angka yang kita dapat tadi, si A dan si B-nya itu bisa kita jadiin seperti ini. Makanya 4 dan 2 itu bisa kita jadikan seperti akar 4 plus akar 2 ya. Karena emang sifat yang kita dapat berdasarkan pembuktian sebelumnya ya seperti ini. Gitu. jadi pokoknya kalau kayak gini berarti kita bisa, kalau yang 6 tambah 2 kayak gini tuh kita langsung bisa kayak akar 4 tambah 2 gitu, Be. Kalau udah tahu, maksudnya udah tahu sifatnya kayak gini, berarti Iya, hasilnya tuh tetap, hasilnya tuh bisa 2 plus akar 2 gitu. berapapun tergantung angkanya. Iya, heeh. Oh, oke Gitu. deh. Dan kuncinya ingat, luarnya harus 2. Karena di sifatnya memang 2, bukan angka yang Oh, lain. oh nggak boleh angka kayak Nggak 4 boleh. gitu, nggak boleh. Nggak Harus 2 boleh. aja gitu. Harus 2. Oh, oke deh. Oke. Oke, makasih banyak, Babe. Yo, sama. Silakan Zaki. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya dong yang akar 5 negatif 2 yang di atas. Oke, akar 5 mana dah? Ini Iya, iya, yang ini. Jadi akar 5 negatif 2, kenapa akar 5 negatif 2 per akar 5 tambah 2, kenapa dikalikan akar 5 negatif 2 itu, Be? Nah, ya Bukan kan kita akar mau 5 plus 2 merasional. gitu. Ya kan kita mau merasionalkan dia. Merasionalkan itu kan berarti menjadikan dia sebagai bilangan bulat. Nah, kalau kita ini tetap plus, ya karena ini plus maka ini harusnya plus juga dong. Nah, jadinya akarnya nggak hilang dong. Jadi bukan rasional dong. Kan kita mengejar bentuk rasionalnya, berarti bentuk akarnya ini harus musnah dari penyebut. Nah, gimana caranya supaya akar ini musnah dari penyebut? Ya, lihat nih, ini kan nggak ada akar, ini masih ada akar. Nah, gimana caranya supaya akarnya itu hilang atau berubah? Gimana caranya ya? Berarti harus dikalikan dengan dirinya sendiri, tapi beda tanda. Ini udah gue jelasin di awal gitu. Oh iya. Dikalikan dengan dirinya sendiri, tapi tandanya berlawanan. Oh, oke, Be. Makasih ya, Be. Sama-sama. Silakan Wagyu. Wagyu A berapa nih? A5. Halo Babe, Oh. aku izin nanya. Dari Mm-mm. contoh soal yang cara yang baru itu, Babe, maaf, yang cara sifat, maaf, sifat terbaru. Kan tadi contoh soalnya yang kata 6 plus 2, akar 6 plus 2 akar 8. Nah, itu kan hasilnya 2 plus
akar 2. Hmm. Itu kan 2 awalnya kan itu 4-nya keluar ya, 4-nya keluar jadi 2. Tapi itu Enggak, bukan keluar. akar Akar 4 ya memang hasilnya 2. Terus yang akar 2-nya itu nggak usah dikeluarin apa emang kayak begitu atau gimana, Babe? Ya, coba. Ada nggak perkalian bilangan bulat yang menghasilkan 2? 1. 1 kali berapa? 1 kali 2. Kembar nggak dia? Iya. Nah, 1 kali 2 kembar. Oke. Oh, jadi kalau misalnya yang apa? Yang hasilnya kembar, berarti itu sama aja ya ditulisnya ya? Bukan hasil kembar. Gini, ini kan akar 4 plus akar 2. Akar 4 itu bilangan yang bisa diakarin nggak? 4 itu bilangan yang bisa diakarin nggak? Iya. Ya, hasilnya 2 kan? Mm. Nah, kemudian akar 2 ini bisa diakarin nggak? Sepanjang sejarah umat manusia dan peradaban modern, adakah ilmuwan yang menemukan akar 2 itu adalah bilangan bulat? Ada nggak? Belum sih. Belum kan? Kita kan tahu akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5. Apa lagi? Ya, dan seterusnya. Masih banyak banget gitu kan. Nah, jadi selama dia bisa diakarin, ya akarin. Kalau emang dia nggak bisa, ya nggak bisa. Ya udah, emang nggak bisa. Apalagi 2 ini kan bilangan prima. Oke. Bilangan prima berdiri sendiri kan. Dia cuma dikali Iya. sama 1, udah gitu doang. Nggak bisa dikali sama yang lain. Maksudnya nggak dihasilkan dari perkalian bilangan yang lain selain 2. Gitu. Oke deh, Be. Oke, Ya. makasih ya, Babe. Hmm. Silakan Naura. Halo, Be. Ya, Mau nanya akar 5. nomor 5. Nomor 5 yang mana? Akar 5, Be. Oh, ini yang atas. Kenapa? Nah, itu kan yang sama dengan 5 min 2 akar 5 dikurang 2 akar 5 plus 4 ya. Nah, itu kan 5 tambah 4 benar 9. Terus min 2 akar 5 min 2 akar 5 itu benar min 4 akar 5. Nah, yang per 5 min 4 itu kemana ya, Be? 5 min 4 berapa? 1. Berapapun kalau dibagi 1 hasilnya berapa? Angka itu sendiri sih. Oh iya, iya. Oh iya, dah, makasih, Be. Ya. Silakan Ridwan. Mau nanya Beh yang yang apa yang permisalan tadi Beh, yang permisalan. Kenapa? Itu kan karena 1 per berapa ya? Geser dikit Beh. Nah 1/2 kan Beh. Kalau semisalnya 3 per 2 min 2 per akar 5 itu nggak bisa pakai permisalan seperti ini ya Beh? Iya. Harus hitung manual gitu. Iya. Oh oke Beh. Berarti ini Iya. nggak bisa dijadikan apa sebagai rumus gitu. Nggak bisa, karena ya sekali lagi permisalan kita lakukan kalau memang ada ada kemiripan pola yang bisa membantu kita untuk menyelesaikannya. Ini kan kemiripan polanya apa? Angkanya sama, setengah sama 1/5, cuma beda tanda. Itu, maka kita, tapi rumit buat kita selesaikan. Jadi kita minta tolong sama apa? Sama permisalan. Bisa nggak nih kalau kita misalkan? Oh bisa, ya udah aman. Kalau semisalnya satunya diubah 3, berarti 3B min 3A gitu, Beh? Ya, gitu dia. Oh, oke, Beh. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Aku mau nanya yang tadi wakil nanyain yang kata 4 sama itu B ke bawah deh, B tolong B. Ya. Nah itu misal nih, misal akar 4 plus akar 3. Nah misal nih 3-nya tuh 9 ya B. Berarti itu 2 ditambah per 3. Masih berarti dikecilin dua-duanya gitu ya B. Maksudnya? Iya, diakarin jadinya 2 tambah 3 berapa? 5. Oh gitu. Oke B, makasih. Ya.
Berikutnya, silakan Santi. Kenapa Santi? Halo, Be. Halo. Mau tanya yang akar 5, yang atas. Oke. Kenapa? Itu kan yang akar 5 min 2 dikali akar 5 min 2, terus Hah? di bawahnya itu akar 5 plus 2, terus dikali akar 5 min 2. Ya. Nah, yang atas kan akar 5 kali akar 5, terus akar 5 dikali min 2. Hasilnya kan 5 min 2 akar 5 min 2 Ya. akar 5 plus 4. Ya. Terus yang bawahnya itu kenapa akar 5 kali akar 5 terus plus 2 dikali min 2. Kenapa nggak kayak atas gitu, Be? Kalau Santi mau, boleh. Tapi paling ditinggal sama pengawas ujian. Kayaknya lama. Nah, makanya gue ajarkan sebuah insight sifat baru yang seperti ini. Tadi sempat perhatiin nggak waktu gue ngejelasin ini? Bener. Oh, yuk nelfon. Nah. Ayo, sempat perhatiin nggak waktu gue ngejelasin ini? Bentar, Be. Ya, jadi sebenarnya kasus tadi bisa kita kaliin satu persatu. Tapi kan ya kita bisa menggunakan bantuan aljabar ini ya untuk menyederhanakan operasi tadi. Jadi daripada dikaliin satu persatu, mending kita pakai sifat aljabar yang ini. Jadi perkalian dari angka yang sama gitu kan, cuman beda tanda. Hasilnya ya A kuadrat min B kuadrat. Artinya cara ini ya itu bisa kita mengkuadratkan angka yang depan dikurangi dengan kuadrat dari angka yang belakang gitu. Itu memanfaatkan aljabar kita. Oke, Be, makasih. Ya, silakan Sinhari. Mau tanya buat yang sifat baik itu mungkin nggak kalau misalkan itu angkanya nanti penjumlahan itu negatif. Tadi dulu. Suaranya putus-putus, serius. Kecil dan putus-putus. Halo? Ya, halonya kedengeran. Cuman tadi pas nanya putus-putus dan kecil. Coba. Oh iya, oke, maaf nih. Buat yang apa namanya pembuktian sifat yang tadi itu mungkin nggak kalau misalkan soal itu nanti ada angkanya itu yang negatif. Negatif, mungkin. Sifatnya tetap sama, cuman beda tanda. Intinya gitu aja. Makasih, Be. Ya. Silakan berikutnya Jie. Halo Be, mau nanya Be. Halo. Halo Be, mau nanya yang itu yang akar 5 minus 2 per akar 5 plus 2. Itu kenapa? Yang atas Be. Itu kenapa dia dikalinya sama akar 5 minus 2 juga Be, atas dan bawahnya? Ya, kan dia plus. Kan gue bilang dikali sama dirinya sendiri, cuman beda tanda. Oke, Be. Makasih Be. Ya. Silakan Anindya. Halo, Be, suaraku kedengeran. Dengar. Kayak aku mau nanya yang barusan waktu ditanya, tapi kan yang apa sih? Itu yang 1 per akar 5 itu kan dia pakai permisalan A sama dengan 2, B sama dengan akar 5 tuh karena memang dia polanya kan sama kayak sifat ini. Cuman kalau misalkan kasusnya itu dia nggak sama kayak sifat, misalkan nggak 1/2 tapi kayak 3/2 kah, atau misalkan 5 per akar 5, terus bawahnya juga sama-sama beda, itu gimana cara ngerjainnya? Ya, itu manual. Gunakan kemampuan pecahan Anda berarti. Oh, oke. Makasih, Be. Ya, pecahan dan bentuk akar. Silakan berikutnya. Jadi gini Be, mau nanya ke yang itu yang 5 min 2 akar 5 Be, yang bawah Be. Bawain. Nah itu kan ada 5 min 2 akar 5, min 2 akar 5 tambah 4. Kenapa hasilnya jadi 4 akar 5 itu Be, gimana ya Be? Dikalikah? Oke, min 2 dikurang 2 berapa? Oh iya ya, min 4 Be. Siap-siap Be. Makasih banyak Be. Ya. Aku orang teliti Be. Ya, silakan Siren.
Babe, aku mau nanya. Ya, kenapa? Itu yang di contoh paling bawah itu, Beh. Ya, Ya, itu kan 2 akar 4 kali 3. Nah, 4 kali 3-nya itu nggak usah dihasilin ya, Beh? Nggak usah dihitung ya? maksudnya nggak usah dihitung gimana? Kan ini 4,3 itu nggak usah dikali, Beh. Ya kalau dikali kembali lagi ke soal dong, ngapain? Oh iya ya. Oh iya, makasih ya, Beh. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya latihan soal. Silakan siapkan kertas dan ballpoint. Silakan siapkan ballpoint Anda, saudara-saudara semuanya. Kita berlatih. Jika sudah siap, lambaikan jempol Anda ke kamera. Ya, ya, silakan.
Ya, silakan raise hand kalau memang sudah. Oke, turunkan. Nah, oke, yang nomor 1. Ya, berarti akar 2-nya dikali dengan akar 2. Maka pembilangnya juga dikali dengan akar 2. Sehingga hasilnya adalah akar 2 per 2. Atau bisa juga ditulis setengah akar 2. Terus akar 5, ya, berarti di sini akar 5 ya dikali dengan akar 5 juga. Maka pembilangnya juga dikali akar 5. Jadi hasilnya adalah min akar 15 per 5. Jadi hasilnya adalah min 1/5 akar 15. Next, nomor 3, berarti ini dikali dengan 5 plus akar 2. Ini juga dikali dengan 5 plus akar 2. Nah, pembilangnya dikali jadinya akar 3 dikali dengan 5 plus akar 2 per berapa? Ini berarti kan sama ya. Ini 5, ini akar 2, ini akar 2. Cuma beda tanda. Berarti dikuadratin. 5 kuadrat berarti 25. Akar 2 kuadrat berarti 2 ya. Berarti dikurangi dengan 2. Berarti akar 3 dikali dengan 5 plus akar 2 per
berapa? 25 dikurang 2 berarti 23. Gitu. Ini berarti dikali dengan akar 7 min akar 2. Pembilangnya juga dikali dengan akar 7 min akar 2. Berarti ini akar 2 dikali dengan akar 7 min akar 2. Per, ya, berarti ini akar 7 kuadrat, berarti 7. Akar 2 kuadrat ya berarti 2. Sehingga hasilnya adalah akar 2 dikali dengan akar 7 min akar 2 per 5. Gitu. Kalau mau dikaliin secara distributif ke dalam, nggak masalah. Yang penting jangan sampai salah dalam mengalihkan. Nah, ini berarti dikali dengan 2 min 3 akar 5. Ini juga dikali dengan 2 min 3 akar 5. Hasilnya berapa? Kali secara distributif ya ini ya. Berarti 2 min akar 5 dikali dengan 2 min 3 akar 5. Per berapa? Ya, 2 kuadrat berarti 4 dikurangi dengan 3 akar 5 kuadrat. Ya, kenapa ini dikurung, Be? Ini ya takutnya kalau gue langsung 9 kali 5, ya kalian bingung nanti. Kayaknya gue kurung dulu, gue kuadratin, baru nanti gue jelasin. Maka distributif 2 dikali 2, 4. 2 dikali min 3 akar 5 berarti min 6 akar 5. Min akar 5 dikali 2 berarti min 2 akar 5. Ini berarti plus 3 dikali 5. Per 4 dikurang dengan 3 kuadrat 9. Akar 5 kuadrat 5. Itu. Gue tulis di sini ya. Berarti di sini 4 ditambah 3 kali 5, 15. Berarti berapa? 19. Min 6 dikurang 2, berarti min 8. Min 8 akar 5. Per 4 dikurangi dengan berapa? 45. Nah, berarti 19 min 8 akar 5 per berapa? 4 dikurang 45 berapa? Min 41 ya. Gitu. Ya. Oke. Lambaikan tangan ke kamera kalau memang kalian benar semua. Waduh, ini mana udah bentar lagi maghrib lagi. Oke, turunkan. Kalian hebat. Kan gue cuma minta dadah di kamera ya, bukan raise hand. Ini malah raise hand semua. Emang gue panik ya, gue kira ada salah. Aduh, udah mau maghrib, mana ada salah lagi. Malah raise hand. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Masih tentang bilangan bentuk akar lagi. Mungkin bisa jadi hadiah, kalau memang ada ya. Kalau memang ada hadiah, ya soalnya tentang ini, merasionalkan bentuk akar.
Ya. Ya, selamat datang di pembuktian pertama kalian. Ya, ini adalah pembuktian pertama di kelas gue untuk kalian. Dan nantikan pembuktian-pembuktian lain. Nanti kalau kita sempat belajar logaritma, nanti kalau udah PK, ya itu ada pembuktiannya juga. Kenapa A log B ditambah A log C jadi A log A dikali C. Nah, itu ada pembuktiannya. Kenapa rumus fungsi kuadrat untuk mencari titik puncak sumbu X-nya itu min B per 2A itu ada pembuktiannya. Ngerasa gak sih pas belajar matematika bareng Babe itu nggak ngerasa sulit kayak di sekolah anjay. Alhamdulillah. Hmm. Kopinya enak, bener, serius enak. Kopinya kopi gajah. Gue bukan endorse, tapi kopi gajah menurut gue adalah kopi bubuk yang paling pas di lidah gue. Udah nyobain kapal api? No, kapal api kurang. Yang pas di lidah gue adalah kopi gajah. Gue beli kopi gajahnya, beli yang bubuk hitamnya doang, yang bukan yang ada gulanya. Soal hadiah di mana, Be? Nah, itu soal hadiah bisa gue kirim di Drive, bisa juga gue kirim ke soal. Ke soal, ke grup. Ya, tergantung. Tergantung mood ya. Tapi bisa juga gue nggak ngirim. Makanya berdoalah semoga gue ada mood untuk membuat soal hadiah. Udah ya.